Ketemu lagi dengan saya Tidiko. LG G7 Plus ini sudah saya pakai sekitar semingguan, dan inilah pendapat saya terhadap LG G7 Plus ini setelah saya pakai semingguan. Pas pertama kali handphone ini datang, pas pertama kali saya genggam, ini handphone kecil ya untuk saat ini, karena bodinya ini benar-benar tipis dan bodinya juga tidak terlalu lebar, dia agak kurus. Makanya genggaman handphone ini juga kayak berasa enak, kayak hitungannya kayak handphone compact. Dan juga handphone ini enteng sekali. Untuk kualitas layar IPS-nya ini bagus, terang sekali, warnanya juga akurat. Jadi kalau untuk nonton video ini sudah pasti oke banget. Dan juga sudah pasti LG G7 Plus ini sudah bisa HDR layarnya, dan itulah namanya handphone flagship ya. Soalnya rata-rata handphone kelas menengah sekarang juga udah bisa HDR loh. Saya compare dengan handphone kelas menengah saat ini di Redmi Note 9 Pro. Waduh, berasa banget, beda banget. Kalau di Redmi Note 9 Pro itu butek dan juga lebih redup ketika dibandingkan dengan LG G7 Plus ini. Dan saya juga iseng compare dengan Oppo Reno saya itu yang menggunakan AMOLED. Kualitas AMOLED-nya itu sudah hitungannya bagus loh untuk Oppo Reno 1 ini. Dan ketika saya compare, untuk kecerahannya masih lebih cerah di LG G7 Plus ThinQ ini. Cuman ketika pada saat nonton video HDR, itu kualitas warnanya lebih bagus di Oppo Reno. Dia warnanya emang lebih pas gitu, kayak lebih pekat warnanya. Sedangkan kalau di LG G7 Plus ThinQ ini kayak seolah-olah brightness-nya kayak tinggi banget gitu. Jadi kayak agak apa ini, terlalu cerah gitulah. Jadi sudah pasti LCD yang ada di handphone ini masih original bawaan, karena kualitasnya ini bagus banget. Kita coba tes kualitas speaker dari LG G7 Plus ThinQ ini. Untuk kualitas speakernya ini bagus dan kenceng loh. Padahal cuma satu speakernya. Ini emang bener kualitas speaker handphone flagship lah. Untuk teman-teman yang belum tahu, LG G7 Plus ThinQ ini adalah unit resmi Indonesia menggunakan Snapdragon 845. RAM-nya 6GB, internal 128GB. Jadi karena ini unit resmi Indonesia, makanya unit ini dual SIM hybrid. Untuk skor Antutunya mencapai 313.000, hitungannya sudah pasti masih oke banget. Untuk pemakaian daily, untuk gaming, ini handphone masih sangat mumpuni banget. Tidak ada keluhan untuk performanya, untuk pemakaian daily maupun gaming. LG G7 Plus ThinQ ini memiliki dua buah kamera. Dan untuk tampilan kameranya kayak gini, dia ada wide sama ultra wide-nya ya. Jadi kamera keduanya itu untuk ultra wide. Dan untuk mode-modenya, dia ada versi manual untuk foto, manual untuk video juga. Jadi sudah pasti keren banget, teman-teman bisa bikin video ala-ala sinematik gitu. Ada food, ada slow-mo. Cuma untuk slow-mo-nya ini tidak ada angkanya ya. Saya juga agak bingung, untuk di settingannya juga tidak ada angkanya juga. Ini untuk settingan megapiksel yang ada di LG G7 Plus ThinQ ini. Dan untuk perekaman videonya ini komplit banget. Dia bisa sampai 4K 60 fps loh. Untuk kualitas fotonya ini sudah pasti bagus. Cuman kalau yang saya lihat, dia kalau pada saat foto langit kayak kurang terang aja. Tetapi warna yang ditangkap itu bagus, sangat sesuai dengan aslinya. Ketika tes foto daun juga hasilnya bagus, warna yang dihasilkan itu bagus, dan fokusnya juga tajam. Untuk kualitas fotonya tidak ada yang perlu diragukan lagi lah. Ini saya coba tes sinematik video, ini kebetulan ada burung tetangga nih. Nah, keren kan sinematik video kayak gitu. Cuma ini masih goyang-goyang. Untuk video perekaman 4K 30 fps nya ini cukup stabil, cukup bagus. Udah cukup tajam lah untuk kualitas video dari LG G7 Plus ThinQ ini. Dan saya jalannya santai. Untuk kestabilannya kalau dilihat dari handphone ini sudah pasti cukup stabil banget. Untuk ketajamannya ini harus saya lihat dulu di iPad saya.
karena kalau dilihat dari sini kayak agak sedikit butek, tapi warna yang dihasilkan ini akurat banget, mantap sekali. Ini adalah salah satu mantan flagship. Kita coba tes langit. Hari ini cerah banget. Kemarin hujan seharian. Oke. Yang menjadi keluhan saya terhadap LG G7 Plus 10Q ini adalah baterai life-nya. Baterainya itu cuma 3000 mAh. Oleh karena itu sudah pasti pemakaiannya juga pas-pasan saja. Rata-rata dia kuat sehariannya dalam arti kuat di kisaran 12 jaman. Dengan screen on time-nya di kisaran 3 jam lebih sampai 4 jam. Kalau baterai kayak gini ya pasti sehari ngecasnya 2 kali. Dan itulah salah satu kelemahan dari mantan flagship, karena mantan flagship dulu itu baterainya pas-pasan aja. Dan yang menjadi keluhan saya terhadap LG G7 Plus 10Q ini adalah tidak ada update lagi untuk handphone ini, khususnya unit resmi Indonesia. Ya sudah pasti karena LG sudah tidak ada di Indonesia lagi untuk bagian LG Mobile-nya. Tetapi ya aduh agak gimana gitu ya, handphone terakhir yang dijual ini tidak dikasih update lagi sama LG-nya. Jadi kayak benar-benar sudah lepas tangan LG Mobile terhadap negara Indonesia ini. Tidak seperti LG G7 yang versi luar itu bisa sampai Android 10 loh. Dan saya juga sudah cek, ini tidak ada update lagi untuk LG G7 Plus 10Q ini. Cuma mentok di Oreo aja dia. Emang kacau ini LG G7 Plus 10Q ini. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau update ke Pi atau ke 10. Cuman itu sistemnya crossing, jadi pakai firmware dari negara lain. Dan itu juga ada kemungkinan gagal. Kalau udah gagal pasti sudah pasti handphone ini bakalan break atau bootloop. Makanya saya nggak berani juga gitu. Jadi ya kayak fitur-fitur dark mode itu tidak ada di handphone ini. Screen record aja tidak ada. Paling ya fitur-fitur standar bawaan LG aja kayak floating bar, double tap to knock on ya. Jadi kesimpulannya, apakah LG G7 Plus 10Q ini masih worth it banget di tahun 2021 ini? Kalau menurut saya ini tergantung orangnya juga ya. Pertama saya kasih tahu kelebihannya, handphone ini mantan flagship, jadi sudah pasti fiturnya lengkap, desainnya juga nggak jelek-jelek banget, masih oke banget, dan layarnya juga bagus banget, IPS LCD-nya, resolusinya bisa sampai 2K, cuman saya pakainya di Full HD aja, biar baterainya lebih irit. Speakernya juga bagus, cukup kenceng, gaming masih oke untuk handphone di rank pasaran 3 juta untuk saat ini LG G7 Plus 10Q ini. Kalau kita bandingkan performanya dengan handphone kelas menengah ya masih lebih kenceng LG G7 Plus 10Q ini. Cuman kekurangnya yang fatal banget adalah baterainya sama softwarenya. Ini tidak dapat update lagi. Paling untuk teman-teman yang jago paling ngoprek aja, ganti custom ROM, ganti ROM apa yang bisa sampai Android 10 atau Android 11. Nah itu mungkin oke banget. Cuman saya nggak gitu jago untuk ngoprek-ngoprek, takutnya gagal malah bootloop, makanya saya nggak berani. Segitu aja pengalaman saya terhadap LG G7 Plus 10Q ini di tahun 2021 ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.